kembali lagi di Ngopi Ngobrolin Movie bersama aku Ulis dan aku Tria. Di episode Ngopi kali ini kita bakal ngobrolin tentang film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang udah tayang di Netflix. Setelah menonton film ini, menurut kamu apa yang menarik dari film ini? Yang menarik banyak ya. Selain emang karena kasus ini kan emang booming ya di 2016 lalu, terus sekarang tuh jadi perbincangan lagi di sosial media. Jadi di Twitter, film ini tuh kayak ngebuka lagi misteri pembunuhan yang sebenarnya belum terpecahkan menurutku. Terus hal-hal yang menarik dari film ini tuh kayak alurnya sih. Jadi di awal film dia tuh kayak menurutku ada 3 part menurutku. Jadi part pertama tuh kayak nih dari sisi Mirna dulu nih kan, ayahnya Mirna dulu. Mirna tuh dari pihak-pihak Mirna berjalan. Oh, di situ aku punya persepsi, oh ya udah Jessica yang salah. Gitu. Benar. Tapi masuk ke bagian tengah ada penjelasan dari pengacaranya Jessica, Otto Hasibuan itu. Terus di situ kayak aku punya pandangan beda lagi. Oh mungkin memang bukan Jessica yang bunuh gitu. Terus part akhir baru kayak sebuah kesimpulan gitu. Dan menurutku part akhirnya ini tuh kayak bukan ngasih siapa yang bunuh, jadi kayak ngasih gambaran ini loh, gambaran peradilan di Indonesia. Di Indonesia ya, benar-benar. Kayak gitu. Jadi penonton tuh dibuat tidak bisa memihak gitu ya dalam film ini gitu. Waktu awal kita dibuat percaya kalau Jessica yang salah, tapi setelah dengar Otto Hasibuan bicara terus ungkapin bukti-buktinya, kita tuh dibuat oh iya ternyata Jessica tuh belum tentu bersalah loh gitu-gitu. Sedangkan buktinya aja belum ada, belum ditemuin gitu. Ya, jadi seperti itu. Seru sih mereka buat alurnya. Terus narasumbernya juga beragam. Saksi ahlinya banyak. Terus Jessica-nya juga hadir walaupun sebentar. Ya. Terus sama ini sih menarik menurutku, si kacamatanya Pak Edi. Iya. Beda sebelah ya. yang satu kotak, yang satu bulat. Itu kayak beda fungsi. Keren itu. Mungkin itu beda fungsi. Sama kayak pengambilan gambarnya tuh keren-keren juga sih. Visualnya visualnya kan pas ngegambarin kayak cyanida tuh seperti ini efek-efeknya. Penjelasannya gitu. Kalau biasanya kita tuh, kalau aku sendiri ya kurang tertarik buat nonton film dokumenter. Ya, aku juga biasanya ngantuk. Iya kan? Tapi di sini kita dibuat betah dan ngikutin banget dari awal sampai akhir gitu. Mungkin karena penjelasannya juga jelas banget di film itu. Oke, kalau dari kurangnya menurut kamu apa? Ada yang ngerasa kayak apa sih yang janggal sebenarnya dari film ini? Kurangnya banyak sih, kayak misalnya ada part di mana Jessica muncul, terus tiba-tiba dia nggak dibolehin nih wawancara. Kenapa gitu? Kenapa nggak dibolehin? Padahal aku pernah lihat dan pernah baca teroris aja tuh bisa diwawancarai, kenapa dia nggak bisa gitu? Itu sih yang masih kayak ganjel, kenapanya tuh apa gitu. Terus ada Otto Hasibuan juga bilang katanya ada sesuatu yang ya dia tahu lebih banyak tapi dia nggak bisa diungkapin ke publik karena masih jadi bukti buat diungkapin nanti gitu, dia bilang kayak gitu. Kalau Mbak Ulis? Dari narasumbernya tuh kayak kan tersangkanya tuh sebenarnya ada 3, kayak Jessica, si barista, sama Haninya ini loh yang nggak ada di sini gitu. Aku lupa Hani itu ada atau enggak ya. Tapi aku nggak keinget gitu ada Hani atau enggak. Hani yang telat itu bukan? Hani itu yang temennya juga, temen mereka berdua. Yang datangnya telat bukan? Iya kayaknya pokoknya salah satu dari pertemanan itu yang juga ada di kafe itu. Itu kan dia juga ikut jadi tersangka tuh, tapi lebih beratnya ke Jessica ini. Mungkin karena gerak-gerik dia waktu di situ kan lebih mencurigakan ya, karena dia datang duluan lah. Iya, maksudnya segala hal yang Jessica lakuin tuh kayak mengarah ke jadi tersangka itu sih.
Terus menurutku juga kayak ada beberapa part yang sebenarnya nggak penting gitu loh ada di film ini. Benar-benar. Kayak Marcella Zalianty, ngapain ngejelasin soal sinetron? Iya, mungkin dikiranya ini tuh kayak sinetron gitu loh, Mbak. Iya, karena sebelumnya kan ada nih cewek, ada ibu-ibu itu dia ngomong kalau misalnya kamu cantik atau ganteng, ya kamu bakal aman gitu. Kamu bakal dibela. Kan salah satu yang buat netizen rame lihat kasus ini tuh kan karena Mirnanya cantik gitu-gitu kan. Mirnanya cantik, sedangkan Jessica kan kalau kata netizen tuh kurang. Nah, jadi yang cantik ini bakal dibela abis-abisan, sedangkan yang kurang ya kamu harus salah gitu. Mungkin dia nganggapnya kayak gitu. Nah, kenapa? Itu menarik juga sih, menarik loh. Teori dari psikologi. Jadi kan memang kan netizen kebanyakan pokoknya yang cantik itu ya harus dibela gitu. Ya beda kasusnya kalau ternyata Jessica ini yang good looking. Iya, pasti beda deh kayaknya ya. Memang kalau cantik kamu aman kayaknya. Jadi tujuan hidupmu adalah cantik. Biar aman. Terus juga aku tapi tetap aja sih kayak nggak terlalu penting juga sih Marcella Zalianty. Dianya sih enggak kayak ya. Dianya dan penjelasan soal sinetron, iya benar. Ya mungkin kasus ini akan menarik seperti sinetron, tapi nggak perlu ada part khusus juga. Dia gitu, ngejelasin menurutku. Sinetron gitu ya. Sama satu lagi yang jaksa ya. Jaksa ganteng. Iya, itu kenapa gitu maksudnya dimasukin di situ tuh kenapa gitu? Selingan aja kayak. Ya maksudnya nggak masuk juga aja. Di awal dia udah masuk itu yang aku bilang. Terus kayak si ini jaksa ini kan awal-awal ngobrol basa-basi dulu. Nah, ngobrol basa-basinya juga kita dipersatukan oleh nasi padang. Terus dia udah aja ngomong itu doang. Iya, jadi si itu ibu kayak sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu ada. Iya, nggak perlu tapi ada. Dimasukin gitu. Mungkin biar ngepasin durasi mungkin. Terus di akhir menurutku. Yang mana? Kopi, penjelasan kopi. Kayak kopi tuh masuk di Indonesia tahun sekian gitu-gitu. Menurutku penjelasan di akhir itu tuh udah gong banget kayak itu keren banget lah statementnya dia di akhir bahwa kayak sistem peradilan di Indonesia itu ya kayak gini gitu, yang bukan siapa-siapa aja bisa diperlakukan seperti Jessica, yang dengan bukti yang tidak kuat kamu bisa dibikin bersalah dan dipenjara 20 tahun. Bagaimana orang yang penting lainnya gitu. Menurutku itu statementnya udah bagus banget, tapi terakhirnya ditutup kopi itu kan. Harusnya kalau dia mau ngasih penjelasan kopi ya di awal gitu ya, sekalian gitu kan. Bisa, tapi itu kayak kita tuh udah ganti film lagi gitu ketika udah abis closing terus masih dijelasin tentang kopi itu kayak ganti film jadinya. Ya itu sih yang agak aneh mungkin ya. Oke, kalau dari segi pendapat pribadi ngelihat film ini dan juga mungkin ngikutin kasusnya dulu, kamu bakal berpihak kemana? Jujur ya, kalau dulu kan kita aku nggak terlalu ngikutin sih dulu, cuman liatnya kalau pas awal-awal aja Jessica-nya salah gitu kan, lihat CCTV Jessica, iya nih dia nih kayak mencurigakan loh gini-gini gitu kan, kenapa harus ditutup-tutupin kalau memang enggak gitu kan. Terus abis nonton film ini terus baca-baca komentar netizen tuh kita kayak, aku dibuat tuh kayak mikir, iya juga ternyata Jessica ini kan belum tentu bersalah, bukti yang membuat dia salah tuh kan belum ada juga gitu loh. Jadi jujur sih aku masih belum tahu ya, kan kita nggak tahu apa ternyata Jessica tuh korban juga dijebak biar ada yang salah, kita kan nggak tahu gitu. Soalnya sih ini kan kayak pernyataan dari bapaknya di awal tuh kayak emang ini nih yang salah si Jessica gitu. Kayak emang dari awal pun dibuat kayak yang salah tuh harus Jessica. Mau kayak gimana pun buktinya. Iya, walaupun ada orang lain tetap Jessica yang salah. Seolah-olah kayak gitu. Iya. Menurutku kalau dari aku tuh yang dari pihak keluarganya Mirna, si bapaknya ini juga mencurigakan. Kayak sifatnya tuh aku nggak tahu ya emang sifat aslinya kayak gini atau di setting seperti ini di film ini kayak arogan. Iya, kalau di film tuh kita lihat dia kayak arogan gitu ya, keras gitu ya. Iya. Terus kayak ada beberapa pernyataan dia yang juga kayak
maafin papa ya, dulu papa nakal. Ya, itu tuh menarik tuh. Perempuan kayak kenapa dia tiba-tiba ngomong itu gitu? Ya. Iya kan? Kayak kamu bukan bapak yang baik juga sih sebenarnya. Membuktikan kayak gitu. Enggak, iya tiba-tiba lagi ngobrolin Mirna dia ngomong gitu ya. Ya kenapa gitu? Agak masih misteri loh itu. Kan netizen jadinya berspekulasi gitu. Terus tapi dari sisi Jessica-nya juga sebenarnya dia tersudut juga. Ya, tersudut. Kayak misalnya ada beberapa bukti yang kayak misalnya itu tuh nggak dibahas di film ini, kayak celananya. Celana pas dia pakai pada saat itu dibuang dan bahkan dibakar gitu. Terus beberapa kasus sebelum ini yang terjadi di Australia itu juga kayak memberatkan dia gitu. Dia kan sempat beberapa kali juga ya ada percobaan bunuh diri dan pengancaman pembunuhan dia terhadap orang lain gitu. Katanya dia sakit juga ya katanya. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin Jessica emang bersalah, tapi kalaupun dia bersalah dia pinter banget, barang buktinya nggak ada. Iya. Atau kemungkinan kedua ya si Mirna ini meninggal karena memang udah ajalnya aja sih. Iya, mungkin kan bisa gitu ya, atau dia lagi nggak enak badan terus. Iya, karena itu kan kopi ya. Iya, kopi. Dan mungkin kena asam lambung. Bisa jadi. Soalnya yang bikin bingung juga kan salah satunya di hari pertama itu sianidanya nggak ditemuin. Hari ketiga baru Hari ditemuin. ketiga tiba-tiba ada terus 0,2. Sedangkan kata si Otto kalau 0,2 itu belum menyebabkan kematian gitu. Jadi ya itu secara bukti nggak ada. Jadi kita masih penasaran juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau aku sih nangkepnya dari film ini ya bukan cari siapa yang salah, tapi kayak ngegambarin ya peradilan Indonesia ya, kayak di Indonesia tuh kayak gitu-gitu ya. Satu, yang cantik harus dibela. Kalau kamu nggak good looking, kamu tidak akan dibela. Kamu kalah. Yang kedua itu kayak walaupun belum ada kejelasan dan bukti-bukti konkret, kamu tetap bisa dinyatakan bersalah. Menurutku kayak gitu sih penggambarannya. Oke, kayaknya segitu aja pembahasan tentang Ice Cold kali ini. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Bye.